para biku, para samanera, saudara-saudara kami, para pimpinan lintas agama yang selalu hadir pada saat TITD Hokan Kiong merayakan Hari Raya Maga atau Hari Raya Waisak. Ibu, Bapak, Saudara, para undangan umat Buddha yang datang dari Muntilan sendiri dan kota-kota daerah-daerah di sekitar Muntilan. Ingin kami menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek kepada semuanya yang merayakan. Semoga selalu diberkahi dengan kesehatan yang baik, usia yang panjang, sehingga bisa melakukan kebajikan lebih panjang dan lebih luas, serta hidup bahagia. Pada tanggal 3 Maret nanti bersamaan dengan Cap Gome, umat Buddha merayakan salah satu hari raya yang disebut dengan Hari Raya Maga atau Maga Puja. Meskipun bersamaan tetapi mempunyai makna yang berbeda dengan Cap Gome. Malam hari ini cukup banyak biku yang hadir, 8 biku, 6 biku dengan 2 samanera. Rasanya jumlah yang paling banyak pada perayaan-perayaan hari besar, hari raya di TITD Hokan Kiong Muntilan. Hari Raya Maga yang jatuh pada bulan Purnama di bulan Maga ditandai dengan 4 tanda istimewa. Yang pertama, pada kehidupan pada masa Guru Agung Buddha Gotama, 1250 biku hadir pada waktu Purnama bulan Maga itu di Weluwana Arama di ibu kota kerajaan Magadha, yaitu Rajagaha. 1250 biku ini hadir dari berbagai penjuru dengan jumlah yang cukup besar, 1250, tanpa kesepakatan sebelumnya. Tidak ada undangan sebelumnya, tetapi jumlah yang besar itu datang serentak untuk bertemu dengan Guru Agung kita pada hari yang sama, di tempat yang sama. Ke-1250 biku yang datang serentak itu semuanya telah menyelesaikan latihan, telah membebaskan kotoran batin. Tidak ada lagi kotoran batin. Selesailah penderitaan ini. Mereka semua disebut arahat. Orang-orang yang telah mencapai kesucian, yang telah terbebas dari kotoran batin, dari penderitaan. Pada saat itulah Guru Agung kita membabarkan bukan khotbah tetapi seperti petunjuk singkat. Owada Patimokkha, petunjuk untuk mencapai kebebasan. Tidak heran kalau petunjuk itu singkat, hanya 3 bait. Karena beliau berhadapan atau bertemu dengan
semuanya yang telah mencapai kesucian. Akan tetapi, ibu, bapak, dan saudara, petunjuk yang diberikan di depan atau kepada orang-orang suci itu sangat simpel, sederhana, bukan bahasan filosofis yang mungkin sulit untuk dicerna. Sangat simpel. Saya mengulang keseluruhan di depan sebelum saya memberikan uraian ini. Dan saya ingin mengambil yang di tengah, yang sangat simpel. Kalau Guru Agung Buddha Gautama memberikan owada, petunjuk yang sederhana, yang mudah dimengerti, dicerna kepada orang-orang suci, apalagi kepada kita, harus sederhana. Kalau tidak, mungkin kita sulit untuk mengerti. Bait yang ketiga itu intinya 3 hal. Yang pertama, jangan berbuat jahat. Yang kedua, banyak berbuat baik. Yang ketiga, bersihkan pikiranmu sendiri. Karena perilaku yang baik dan jahat itu datangnya dari pikiran kita. Nasihat ini, petunjuk ini disampaikan oleh Guru Agung kita kurang lebih 2600 tahun yang lalu. Dan peristiwa itu hanya terjadi sekali. Tetapi tiap-tiap tahun umat Buddha memperingati kembali peristiwa berkumpulnya 1250 arahat ini. Dan khotbah Sang Buddha, petunjuk owada Sang Buddha yang sederhana itu diulang. Setiap tahun, termasuk untuk umat mundilan. Berapa puluh kali kami menguraikan kembali setiap tahun owada, petunjuk sederhana yang diberikan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Ibu, bapak, dan saudara, jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Sebenarnya hal itu bukan hanya perintah agama. Sebenarnya hal itu bukanlah perintah Guru Agung kita. Tidak berbuat jahat dan banyak berbuat baik ada dasarnya yang sangat alami. Bukan semata-mata ajaran atau perintah agama. Dasarnya adalah hukum karma, hukum sebab akibat. Saudara-saudara kami, ada yang menamakan, ada yang menyebutkan hukum tabur dan menuai. Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita mengerti benar dan memahami benar, meyakini bahwa semua yang kita lakukan akan berakibat. Yang baik memberikan kebaikan, kejahatan berakibat penderitaan. Keyakinan itu yang membuat kita kemudian dengan sadar, tidak merasa tertekan, tidak merasa dikekang, dengan sadar untuk tidak berbuat jahat, karena nanti akan menderita. Dan banyak berbuat baik karena kebaikan bermanfaat. Bermanfaat untuk kita, berguna untuk orang lain. Kejahatan merugikan kita, merugikan juga orang lain.
Ini tidak perlu penjelasan, Ibu Bapak dan Saudara. Ibu Bapak bisa melihat sendiri dalam kehidupan Ibu Bapak sendiri sehari-hari. Apalagi yang sudah kepala 5, kepala 6. Betulkah kejahatan itu merugikan kita? Benarkah kebaikan itu berguna untuk kita, keluarga kita, dan lingkungan kita? Ibu, Bapak, dan Saudara, hukum karma itu pasti. Hukum karma itu bukan individu, bukan persona, bukan dewa. Itu hukum. Saya menjelaskan dengan gampang seperti api yang hukumnya panas. Siapa yang bisa memungkiri? Kalau api digunakan dengan benar, api itu akan bermanfaat, sangat bermanfaat, banyak manfaatnya. Tetapi kalau Anda sembrono, api itu akan membakar segala-galanya. Siapapun yang memasukkan tangannya pada kobaran api, dia akan panas. Tidak ada kekecualian. Itulah hukum karma. Bante, kalau mendengar uraian ini tentu takut kita melakukan kejahatan. Karena akibatnya menghancurkan. Menghancurkan orang lain, menghancurkan diri kita. Dan kita akan senang, akan antusias melakukan yang baik, karena yang baik itu berguna untuk orang lain dan berguna untuk kita. Pada waktu di Bali kemarin saya menyampaikan ada seseorang yang sedikit percaya diri tetapi agak salah. Dia mengatakan, "Tidak apalah Bante, saya berbuat yang buruk, nanti akibatnya saya tanggung sendiri." Karena akibat karma itu yang membuat yang akan memetik, bukan orang lain. Nanti dulu Ibu Bapak. Akibat perbuatan Anda itu akibatnya tidak hanya personal, tidak hanya individual. Tetapi akibat perbuatan Anda itu juga mempunyai akibat sosial. Keburukan dan kejahatan yang Anda lakukan akan berdampak juga pada keluarga Anda, pada lingkungan Anda, tidak hanya pada Anda sendiri. Kebaikan yang Anda lakukan berguna untuk Anda, juga akan membahagiakan keluarga Anda, lingkungan Anda, berguna untuk banyak orang. Perbuatan Anda akibatnya tidak hanya personal atau individual, tetapi juga sosial. Tetapi Bante, mengapa orang-orang yang melakukan kejahatan terus saja? Apakah kalau mendengar uraian ini mereka tidak berubah? Tidak semudah itu, Ibu Bapak dan Saudara. Saya pernah hadir waktu sahabat baik kita semua, Menteri Agama yang lalu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, menerima gelar honoris, Doktor Honoris Causa di Jakarta. Saya hadir. Beliau menyampaikan pidato ilmiah, sangat bagus. Yang paling berkesan saya akan mengutip. Dan ini diucapkan oleh beliau. Jadi kalau ada yang protes, protesnya kepada Pak Lukman, bukan kepada saya. Pak Lukman mengatakan masyarakat ini sangat religius. Rasa keagamaannya itu kuat sekali, sangat religius. Sampai kalau ada pencuri mau maling, sebelum mencuri itu
berdoa dulu. Sungguh-sungguh doanya sebelum berangkat mencuri. Lalu saya berpikir, koruptor-koruptor itu mungkin sembayangnya juga keras. Tenanan. Tetapi kalau ditanya, kamu mau mencuri kok sembayang? Apa supaya nanti mencurinya berhasil? Lah kamu mau dapat suap, markup, lah kok sembayangmu kuat? Dia akan menjawab lebih pandai dari kami. Kami sembayang itu bukan supaya ini dan itu. Bukan supaya kalau mencuri berhasil, kalau korupsi berhasil. Saya sembayang itu supaya orang ketangkep. Jadi koruptor itu juga sembayang berdoa sungguh-sungguh supaya tidak ditangkap KPK. Oh begitu, pinter juga ini pencuri-pencuri, koruptor itu. Negara kita makmur, sangat makmur. Tambang hasil bumi laut yang luas. Masyarakatnya yang ramah tamah, tidak beringas, sopan santun, senang kerukunan. Undang-undangnya juga lengkap. Demokrasi juga sudah ditoto, diatur dengan baik. Tapi kenapa itu penyelewengan, kekejaman, perilaku yang korup itu tidak berhenti-berhenti? Salahnya di mana? Negaranya makmur, subur, kaya raya, undang-undangnya lengkap, pemilunya jalan. Tetapi kekejaman, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua dan adik-adiknya. Kekejaman, korupsi besar-besaran, ini salahnya di mana? Ada tulisan yang mengatakan harus ada kesadaran budaya. Harus ada perubahan budaya. Menurut Dhamma, menurut ajaran Guru Agung kita, kesadaran budaya atau perubahan budaya itu adalah mengubah mental kita masing-masing. Bukan mengubah mental orang lain, mental kita ini. Kita ubah sendiri. Lah gajinya sudah naik 3 kali lipat, mungkin 4 kali lipat. Masih korupsi. Kalau dia kepala, itu ditulis di mana-mana, saya tidak usah sembunyi-sembunyikan. Kepala pengadilan, gajinya 10 juta, sekarang menjadi 40 juta. Ditangkap KPK dengan wakilnya. Gajinya naik 4 kali. 4 kali. Kalau yang 5 juta nggak kepikir jadi 20 juta. Yang 20 juta nggak kepikir akan jadi 80 juta. Tetapi masih korupsi. Saya sampaikan itu di Bali, kemudian setelah saya selesai, saya didudukkan di sampingnya yang mewakili Gubernur Bali. Yang mewakili Gubernur Bali mengatakan, Bante, hakim yang gajinya dinaikkan 4 kali lalu korupsi ditangkap KPK itu orang Bali. Oh, kaget saya. Kalau tahu begitu saya tidak akan cerita itu. Dan saya cerita itu bukan untuk sengaja menyentil Bali. Saya sampaikan kepada wakil gubernur itu yang mewakili gubernur.
Iya Pak, tetapi orang Bali yang berjasa juga banyak. Dan yang korupsi seperti itu di luar Bali juga mungkin lebih banyak lagi. Supaya tidak kecil hati. Nah, ibu bapak dan saudara, mengubah, membentuk mental itu tidak bisa instan. Diberi khotbah, diberi ceramah, diweden-wedeni hukum karma atau neraka dan lain-lain lah. Terus 3 hari berturut-turut. Umat Buddha yang mau jadi pemimpin digembleng di Mendut dekat Borobudur, Kabupaten Magelang 3 hari berturut-turut. Jadi pemimpin yang baik, jujur, jangan korupsi, tanggung jawab. 3 hari berturut-turut. Apa ndak bisa, Bante? Tidak bisa, saudara. Mboten saged. Karena karakter mental itu dibentuk dari awal. Konsisten itu terus menerus. Konsistensi itu membentuk integritas. Integritas itu menjadikan karakter watak kita. Itu dibentuk bertahun-tahun. Tidak bisa 3 hari di wihara Mendut lalu semuanya balik gerempiang menjadi baik. Mboten saged. Kalau sejak kecil di sekolah sudah biasa bullying, mengolok-olok temannya. Lalu minta uang. Ya temannya mungkin takut, sedikit diancam. Ya mungkin paling 2.000, 5.000, paling banter 10.000. Itu menjadi habit. Dalam bahasa Pali itu menjadi kemelekatan terus. Kalau nanti dia sudah menjadi dewasa meskipun fasilitasnya cukup, ya minta. Apalagi dengan sedikit ditakut-takuti. Tidak minta itu seperti tabu. Bukan kalau minta tabu, tidak minta itu seperti tabu. Kalau ada kesempatan mengapa tidak digunakan? Ibu bapak perso toh? Aji mumpung. Siapa yang tidak mengerti aji mumpung? Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak fasilitasnya, ngambilnya semakin banyak. Diperbaiki 3 hari, digembleng di wihara Mendut, dekat Borobudur, mboten saged. Tidak bisa. Anda harus memulai dengan anak-anak Anda sendiri. Jangan minta, jujur. Kalau diberi sesuatu oleh teman Anda, oleh temanmu, pikir dulu ini memberi ini tujuannya apa. Kalau tidak jelas, kembalikan. Orang tua bisa memberikan kepadamu. Sepele memang kelihatannya. Tetapi cara seperti itu kalau diulangi terus-menerus konsisten, apalagi sejak umur 5, 6, 7 tahun. Itu gampang sekali menerima fondasi moral dari orang tuanya. Kemudian dia menjadi dewasa, dia menjadi pejabat, dia mempunyai kekuasaan yang besar. Dia akan ingat apa yang dididikkan oleh orang tua kepadanya. Jangan minta. Jangan menerima kalau bukan hakmu. Malah ajaran agama Buddha lebih-lebih lagi. Memberilah, memberi. Kalau Anda membaca kitab suci Tripitaka, tidak ada Tripitaka. Meskipun hanya satu kali ajaran untuk meminta. Tetapi memberilah, memberi kebaikan, memberi pertolongan, memberi kebahagiaan bagi orang lain.
apakah itu tidak lebih luhur dari meminta ibu bapak dan saudara? Tetapi Bante, ya memang kita tidak bisa minta ampun pada hukum karma. Bagaimana caranya? Hukum karma itu bukan individu, bukan persona. Anda tidak bisa mengubah panasnya api. Anda mau minta kepada siapa supaya api ini menjadi adem? Kalau rumah kebakaran, bagaimana Anda? Anda minta supaya spontan ada hujan turun yang lebat supaya apinya padam? Ya tidak bisa. Kalau ada kebakaran, ya telepon ke damkar. Itu yang jelas. Tetapi bagaimana mengubah hukumnya api supaya tidak membakar, supaya tidak panas? Tidak mungkin. Nah, Bante, kalau begitu hukum karma itu menakutkan. Ya, kalau Anda berbuat jahat. Karena kejahatan akan berakibat penderitaan. Tetapi hukum karma itu membahagiakan kita kalau kita melakukan kebaikan. Tidak mungkin tidak berbuah, tidak mungkin tidak berakibat. Itu hukum alam, saudara. Tidak mungkin api tidak panas. Ya kecuali video api itu tidak panas. Tetapi Bante, kita ini kan bukan orang suci, belum mencapai kesucian. Yang lalu-lalu kan kita juga banyak berbuat yang buruk, yang jahat. Bagaimana untuk mereduksi itu? Bagaimana untuk mengeliminasi itu? Kejahatan-kejahatan, keburukan yang sudah pernah kita lakukan, kalau kita tidak bisa minta ampun kepada hukum karma. Dan hukum karma yang universal itu tidak mungkin lupa. Tidak mungkin lupa dengan perbuatan kita. Oh Bante, manusia ini kan sekian miliar, apa tidak ada yang dilupakan hukum karma? Jangan berpandangan hukum karma itu petugas, lalu kemudian sosok, lalu persona. Itu hukum. Di mana saja api juga panas. Di Eropa, di Amerika, di Tiongkok, di Indonesia. Anak kecil, orang dewasa ya mendekati api ya panas. Memang hukumnya begitu. Hukum karma juga begitu. Lalu bagaimana Bante kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan? Apakah tidak bisa direduksi? Apakah tidak bisa dieliminasi supaya akibat yang buruk-buruk itu tidak membuat kita menderita? Bisa sih, saudara. Tapi caranya bukan minta ampun. Caranya adalah banyak berbuat baik. Kebaikan yang Anda lakukan itu bisa mengurangi akibat karma buruk, perbuatan buruk. Karma-karma baik yang Anda lakukan itu bisa saja mengeliminasi, menghapus sebagian dari karma-karma buruk yang sudah pernah Anda lakukan. Karena itu, banyaklah berbuat baik, tetapi stop kejahatan. Selesai, berhentilah sekarang berbuat jahat. Banyaklah berbuat baik. Berbuat baik akan membuahkan kebahagiaan dan mengurangi akibat kejahatan. Akibat karma buruk yang pernah kita lakukan. Dalam bahasa Pali disebutkan Atanang rakanto parang rakati, parang rakanto atanang rakati. Kalau Anda menjaga diri Anda sendiri, tidak berbuat jahat, tidak berbuat buruk, parang rakanto, Anda juga melindungi keluarga Anda. Anda hati-hati, tidak suka pinjol. Anda hati-hati, tidak main yang buruk-buruk.
tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat kekejaman, tidak smuggling. Kalau punya jabatan ya hati-hati. Jangan gampang menerima suap, menerima gratifikasi. Kalau Anda hati-hati, Anda tidak kena perkara, keluarga Anda juga bahagia. Kalau Anda menjaga diri Anda akan menjaga keluarga Anda. Tapi kalau Anda tidak menjaga diri Anda bisa menjadi sumber penderitaan bagi keluarga Anda sendiri. Sebaliknya, sebagai pemimpin, kalau ingin melindungi yang dipimpin, melindungi keluarganya, bagaimana caranya? Dibalik. Caranya adalah Anda sebagai pemimpin menjaga diri Anda sendiri. Supaya Anda bisa memimpin dengan baik. Parang rakanto atanang rakati. Kalau Anda ingin melindungi orang lain, jagalah diri Anda. Atanang rakanto parang rakanti. Kalau Anda sudah menjaga diri Anda, sama dengan Anda menjagai keluarga Anda dan orang lain. Ibu, bapak, dan saudara, inilah yang Guru Agung sampaikan di depan 1250 orang-orang suci 2600 tahun yang lalu. Petunjuk beliau, arahan beliau sebetulnya sangat simpel, sederhana. Jangan berbuat jahat. Banyak-banyak berbuat baik. Bersihkan pikiranmu sendiri. Karena dari pikiran ini kejahatan dan kebaikan kita lakukan. Dan itu adalah pesan yang universal, yang sangat berguna di sepanjang masa bagi siapa saja yang mau mendengar dan kemudian melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selamat merayakan Hari Raya Maga tahun Buddhis 2569. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.